Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Eka Safitri, NIM 1810201027, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang, dari kelas PGMI 01 2018. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Randy MPD dengan mata kuliah Media Pembelajaran. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi metamorfosis dengan menggunakan media pembelajaran yang telah saya buat. Nah, sebelum ke pembahasan materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu media pembelajaran dan apa fungsi dari media pembelajaran itu sendiri. Nah, media pembelajaran itu adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran agar tercapainya tujuan dari pembelajaran itu. Nah, fungsi dari media pembelajaran ini adalah mempermudah kita sebagai seorang guru dalam menyampaikan materi yang kita ajarkan, dan juga membuat suasana kelas lebih kondusif, di mana siswa tertarik untuk melihat media pembelajaran yang kita buat. Dari siswa yang tadinya malas belajar, ketika kita menyiapkan media pembelajaran yang menarik, maka siswa itu akan tertarik untuk semangat dalam belajar, sehingga dia menyukai pembelajaran itu. Jadi media pembelajaran ini sangat penting banget untuk kita para guru demi mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Nah, media pembelajaran itu bisa media visual, audio visual, maupun media serba aneka. Nah, contohnya saja yang saya buat untuk mengajarkan materi ini adalah media visual. Dimana kenapa saya membuatnya itu media visual? Dimana kan banyak sekolah yang mungkin fasilitasnya kurang. Jadi kita sebagai seorang guru harus benar-benar kreatif dalam membuat media pembelajaran. Makanya saya membuat media visual supaya lebih memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai pengertian media pembelajaran dan juga fungsi dari media pembelajaran itu. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materi mengenai metamorfosis. Siapa di sini yang tahu apa itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis itu merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan suatu perubahan bentuk atau penampilan fisik dari hewan tersebut setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik ini terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal sangat berbeda. Nah, metamorfosis ini umumnya terjadi pada fase yang sangat berbeda, seperti dimulai dari telur, kemudian larva, dan juga nimfa. Terkadang juga sering melewati fase pupa dan berakhir dengan menjadi imago atau dewasa. Dan di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu larva, apa itu nimfa, dan apa itu pupa. Jadi, larva itu adalah suatu bentuk hewan muda yang berkembang melalui metamorfosis. Nah, kalau nimfa itu hewan muda mirip dengan hewan yang sudah tumbuh menjadi dewasa. Akan tetapi, ukuran nimfa ini lebih kecil dari ukuran dewasanya. Nah, selanjutnya itu ada pupa. Pupa itu adalah suatu tahapan di mana jaringan larva mengalami perubahan dan mengalami diferensiasi sel-sel yang sebelumnya tidak aktif pada tahap larva dan nantinya akan menjadi suatu organ tubuh. Nah, metamorfosis ini memiliki dua jenis. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi metamorfosis sempurna itu adalah suatu metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan, dimulai dari telur, kemudian larva, dilanjutkan dengan pupa, dan berubah bentuk menjadi dewasa.
Nah, kalau untuk metamorfosis tidak sempurna, jadi metamorfosis tidak sempurna itu adalah tahapan metamorfosis yang hanya melewati fase telur, nimfa, dan berubah bentuk menjadi dewasa. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran tentang metamorfosis. Jadi di sini ada contoh metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di sini Ibu ambil contohnya metamorfosis sempurna itu misalnya kupu-kupu, dan untuk metamorfosis tidak sempurna Ibu ambil contohnya belalang. Nah, kupu-kupu ini dikatakan metamorfosis sempurna karena dia melewati fase telur, kemudian dia berubah bentuk menjadi larva, dan berubah lagi dilanjutkan dengan fase pupa, dan berakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah kenapa kupu-kupu disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, kalau untuk metamorfosis tidak sempurna, ini Ibu kan ambil contohnya itu belalang. Nah, kenapa? Karena belalang di sini dikatakan dia metamorfosis tidak sempurna, itu karena dia hanya mengalami tahapan telur, nimfa, dan berubah bentuk langsung menjadi dewasa. Nah, selain kupu-kupu, ada juga beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Misalnya katak, lalat, nyamuk, dan juga lebah madu. Nah, terus ada juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi bukan hanya belalang saja. Untuk metamorfosis tidak sempurna bukan cuma belalang saja, tapi ada juga contoh lain, misalnya kecoa, kemudian capung, rayap, dan juga jangkrik. Terus ada juga beberapa hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Contohnya ikan, belut, cicak, kura-kura, komodo, kadal, burung, sapi, kerbau, dan ayam. Nah, jadi itulah hewan-hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi bisa dikatakan bahwasanya tidak semua hewan itu mengalami metamorfosis, karena ada beberapa juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu terhadap materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi, metamorfosis merupakan suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan suatu perubahan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Jadi metamorfosis itu kan ada dua jenis. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Contoh dari metamorfosis sempurna tadi ialah kupu-kupu, katak, dan juga lebah. Dan untuk metamorfosis tidak sempurna itu contohnya tadi belalang, capung, dan lain sebagainya. Dan ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi jangan keliru ya, karena tidak semua hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, hewan yang tidak mengalami metamorfosis tadi contohnya adalah kura-kura, kadal, terus juga ada ada ayam, terus ada sapi, dan ada kerbau, dan masih banyak lagi. Sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih.
Baiklah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.